Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 3 metodologi penelitian Pendidikan Teknik Mesin FKIP UNS tahun 2018. Di sini kami akan mempresentasikan atau memberitahukan mengenai penelitian tindakan kelas. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu penelitian? Nah, jadi menurut Sutrisno Hadi tahun 1969, penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dimana usaha tersebut dilakukan dengan metode-metode ilmiah. Nah, jadi kali ini kita akan menelitian mengenai tindakan kelas dan nanti akan teman-teman ini akan menyampaikan apa sih penelitian tindakan kelas. Kita next. Ya, sebelumnya kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Arif Nur Rohmat dengan NIM K2518007 dan ada Mas Arifin Subhan dengan NIM K2518008, ada saya Imam Mustafa K2518028, ada Mas Irfan Bayu Widyasmoro dengan NIM K2518030 dengan ada yang terakhir yaitu ada Muhammad Soleh dengan NIM K2518048. Menginjak yang pertama yaitu adalah pengertian tentang penelitian tindakan kelas. Nah, ini menurut Hopke tahun 1993, penelitian tindakan kelas adalah tindakan yang diambil guru untuk meningkatkan dirinya atau teman sejawatnya untuk menguji asumsi-asumsi teori pendidikan di dalam praktek atau mempunyai makna sebagai evaluasi dan implementasi keseluruhan prioritas sekolah. Nah, ini adalah penelitian dari Hopke ini adalah untuk mengambil guru untuk meningkatkan dirinya atau teman sejawatnya kayak gitu. Ya, yang selanjutnya adalah pengertian penelitian tindakan kelas menurut dari Calhoun tahun 1994. Nah, itu penelitian tindakan kelas adalah cara yang menarik untuk mengajak atau mempelajari hal-hal yang terjadi di dalam sekolah dan menentukan cara membuat suasana menjadi lebih baik. Jadi penelitian tindakan kelas itu adalah sebuah kegiatan yang di situ terkonsep untuk mendesain pelajaran atau kegiatan belajar dari kelas itu mau dibagaimanakan. Nah, jadi menurut Calhoun penelitian tindakan kelas seperti itu. Yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian tindakan kelas. Tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran serta mampu memberdayakan guru dalam memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran di sekolah. Itu menurut dalam Mukhlis halaman 10. Kemudian yang kedua adalah menurut Suyanto tahun 1997, tujuan penelitian tindakan kelas adalah meningkatkan dan atau memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah, meningkatkan relevansi pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan dalam Basrowi dan Suwandi halaman 54. Jadi penelitian tindakan kelas ini secara garis besar untuk meningkatkan kualitas dari sebuah pembelajaran, baik itu modelnya, metodenya maupun skill gurunya. Ya, selanjutnya yaitu adalah prosedur pelaksanaan dari penelitian tindakan kelas. Menurut Rewin pada tahun 1997, prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas dibagi menjadi beberapa tahap prosedur, yaitu tahap yang pertama yaitu prosedur penetapan fokus permasalahan yang akan dibahas. Nah, di sini membahas identifikasi masalah, kemudian perumusan masalah, penentuan tujuan kayak gitu. Kemudian untuk prosedur tahap 2 yaitu prosedur perencanaan tindakan. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur tahap perencanaan pelaksanaan. Jadi yang nomor 2 itu perencanaan tindakan. Kemudian yang ketiga perencanaan pelaksanaan. Nah, ini apa bedanya? Tindakan ini adalah apa saja yang akan kita laksanakan di tahap 3 ini nanti. Kemudian di prosedur tahap 4 yaitu prosedur observasi dan pengumpulan data. Selanjutnya
untuk langkah-langkah PTK secara keseluruhan ya, dari awal hingga penulisan. Ini yang pertama ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini kita menentukan masalah kita, masalah yang akan diteliti, agar pembahasannya tidak terlalu melebar. Kemudian yang kedua yaitu perumusan masalah. Jadi hal-hal apa sajakah nanti yang akan kita jabarkan, akan kita jawab di penelitian ini. Kemudian perumusan tujuan, ini merupakan kesinambungan dari rumusan masalah. Kemudian penelaahan kepustakaan, ini juga kita cari-cari referensi, tinjauan pustaka, kajian teori yang berkaitan dengan penelitian yang sudah ditentukan. Kemudian perumusan hipotesis. Nah, di perumusan hipotesis ini adalah kita merumuskan dugaan-dugaan terhadap penelitian kita. Dalam penelitian tindakan kelas, rumusan hipotesisnya bukan hipotesis tentang perbedaan antara hubungan antar variabel, melainkan hipotesis tindakan. Rumusan hipotesis tindakan memuat tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Jadi untuk mengevaluasi dan mengadakan perbaikan yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah penetapan langkah-langkah pengambilan data. Kemudian penetapan langkah-langkah pengolahan data. Ketika sudah mendapat data, otomatis data tersebut diolah menjadi suatu kesimpulan. Kemudian pengumpulan data, dan yang terakhir adalah penulisan laporan penelitian, kayak gitu. Mungkin itu urut-urutan atau langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Oke, setelah kita tadi belajar mengenai langkah-langkah penelitian tindakan kelas, kita akan mempelajari mengenai desain penelitian tindakan kelas. Jadi desain penelitian tindakan kelas ini adalah pertama itu kita melakukan sebuah refleksi awal. Setelah kita melakukan refleksi awal, kita melakukan perancangan tindakan yang akan kita lakukan nantinya. Setelah kita merancang tindakan yang akan kita lakukan nantinya, kita melaksanakan rancangan yang kita rancang tadi. Setelah kita melaksanakan rancangan kita tadi, kita melakukan sebuah observasi, refleksi, dan evaluasi. Dari observasi, refleksi, dan evaluasi yang kita lakukan ini, kita akan memiliki sebuah kesimpulan mengenai tindakan pertama tadi, apakah ada yang kurang atau tidak. Ketika ada yang kurang, kita segera merancang tindakan yang akan kita lakukan selanjutnya. Dari rancangan yang akan kita lakukan selanjutnya itu, kita kemudian melaksanakan tindakan yang kedua yang kita rancang tadi. Dan setelah kita melaksanakan tindakan yang kedua tadi, kita kembali melakukan observasi, refleksi, dan evaluasi. Dan dari observasi, refleksi, dan evaluasi yang kedua ini, nantinya kita akan memperoleh kesimpulan juga apa yang kurang, apa yang lebih, atau sudah cukup. Ya, ketika kita sudah cukup atau sudah puas dan sudah mendapatkan tujuan dari penelitian tindakan kelas ini, kita disitulah penelitian tindakan kelas ini berakhir. Dan apabila belum, kita melakukan lagi merancang tindakan selanjutnya dan melaksanakan lagi, kemudian juga mengobservasi lagi. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai desain penelitian tindakan kelas. Oke, tadi Mas Surya sudah menjelaskan mengenai desain penelitian tindakan kelas. Oke, kita next yang selanjutnya. Ya, ini yang selanjutnya yaitu adalah keunggulan penelitian tindakan kelas. Nah, jadi banyak sekali ya keunggulan penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, praktis dan langsung relevan untuk situasi yang aktual. Nah, ini pas banget buat kalian calon-calon guru, tentunya guru-guru juga. Nah, ini pas juga penelitian tindakan kelas ini praktis dan tentunya langsung relevan dengan situasi yang apa adanya, nyata kayak gitu. Keunggulan yang kedua yaitu kerangka kerjanya teratur. Lah, ini
tentunya kalau misal kerangka kerjanya itu teratur, kita pun juga enak kayak gitu loh. Jadi kita seorang guru itu enak, teratur dari tahap 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misal tersebar kemana-mana, kita masih yang bingung kayak gitu. Itu keunggulan yang kedua. Yang ketiga yaitu berdasarkan pada observasi yang nyata dan objektif. Nah tadi bahwasanya ini adalah PTK ini adalah relevan banget kayak gitu, situasi yang aktual, yang nyata, objektif. Kemudian keunggulan yang keempat, dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran. Nah, ini pas banget ya buat kita seorang guru. Karena kenapa? Karena setiap tahun ke tahun kita nggak mungkin menggunakan media atau pembelajaran yang sama, karena setiap siswa itu memiliki yang berbeda-beda. Nah, ini pas banget nih, dapat gunakan untuk inovasi pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah fleksibel dan aktif. Nah, tentu karena kefleksibelan itu penting banget dalam pendidikan tentunya. Pembelajaran pun juga demikian. Kalau misalnya nggak fleksibel, kalau monoton terus itu bakal ya gimana lah kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas. Nah nih, maksudnya ini adalah untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas. Nah seperti itu. Jadi keunggulan dari PTK itu banyak sekali. Yang selanjutnya yang terakhir itu dapat untuk meningkatkan profesionalitas guru. Nah ini, kita selaku guru itu harus selalu meningkatkan kualitas kita, profesional kita selaku guru kayak gitu. Jangan hanya monoton, wah setiap tahun samalah pengajaranku, nggak boleh. Nah makanya di PTK ini keunggulannya seperti itu. Oke, mungkin itu dari keunggulan PTK. Ya, tadi keunggulan dari penelitian tindakan kelas. Nah, ini tapi untuk penelitian tindakan kelas itu ada juga kelemahannya, yaitu yang pertama kurang tertib ilmiah karena validitas internal dan eksternalnya lemah. Jadi penelitian tindakan kelas itu lebih seperti tadi dalam keunggulannya, dia adalah fleksibel. Maka dari itu rada keluar dari ranah-ranah tertib ilmiah dalam penelitian tersebut. Terus yang kedua yaitu tujuan penelitiannya bersifat situasional. Jadi dari tindakan kelas tersebut ingin menginovasi di bagian jadi misal dalam kelas itu perlu diadakan ini, berarti yang diterapkan harusnya ini. Nah itulah yang dimaksud tujuan penelitian itu harus bersifat situasional, tidak universal. Terus yang terakhir kelemahannya yaitu representatif dan kontrolnya terhadap variabel bebas sangat sedikit. Jadi maksudnya di sini adalah ya tadi karena fleksibel, keluar dari ranah penelitian-penelitian yang pada umumnya. Baik, selanjutnya setelah kelemahan adalah karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas sendiri memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah masalah dalam pembelajaran yang dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru. Jadi penelitian tindakan kelas sendiri itu berangkat dari evaluasi yang dilakukan oleh guru. Kemudian guru itu merasa ternyata ada hal yang bermasalah dalam pembelajarannya, sehingga guru tersebut akan berusaha memperbaiki pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah penelitian dari refleksi diri seorang guru. Yang gini, guru memiliki inisiatif untuk melakukan inovasi terkait dengan pembelajaran yang dia lakukan seperti itu. Yang ketiga adalah dilaksanakan di dalam kelas, sehingga fokusnya adalah interaksi antara guru dan siswa dalam sebuah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penelitian tindakan kelas ini bertujuan seperti yang di awal tadi, tujuannya adalah meningkatkan kualitas dari pembelajaran seperti itu. Setelah karakteristik dari penelitian tindakan kelas, yang selanjutnya adalah manfaat dari penelitian tindakan kelas bagi guru. Nah, manfaat yang pertama yaitu untuk memperbaiki pembelajaran. Dikatakan tadi di karakteristik ya, PTK itu timbul karena adanya evaluasi
dalam suatu pembelajaran. Nah, di sini manfaat PTK itu sendiri yaitu memperbaiki pembelajaran setelah adanya evaluasi untuk lebih baik tentunya. Kemudian yang nomor 2, manfaatnya yaitu guru lebih percaya diri. Jadi di sini jika guru itu dapat mengevaluasi suatu pembelajaran, kemudian dapat memberikan suatu inovasi, kemudian masalah juga dapat bisa teratasi. Di sini guru akan lebih percaya diri dalam memberikan pelajaran di dalam kelas, di dalam bengkel, ataupun di tempat-tempat pembelajaran yang lain kayak gitu. Kemudian yang ketiga, manfaat dari PTK yaitu berkembang secara profesional. Baik ini berkembang gurunya, siswanya, maupun kurikulum bahan ajarnya. Karena juga tadi kembali lagi setelah adanya evaluasi, kemudian timbulnya inovasi dan masalah bisa teratasi. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu berperan aktif menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Nah, di dalam penelitian ini pasti juga ada model, kemudian sistem pembelajaran yang diterapkan oleh guru untuk mendukung pembelajaran yang aktif, efektif, dan efisien. Oke, kita sudah mempelajari mengenai kelebihan, kelemahan, kemudian juga manfaat lah. Gimana caranya biar kita itu dapat menerima kelebihan dari PTK, terus kita tidak mendapatkan kelemahan dari PTK, dan kita bisa memperoleh manfaat-manfaat dari PTK. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan sebuah penelitian tindakan kelas. Yaitu yang pertama itu ada jangan memilih masalah yang tidak kuasai. Nah, pilihlah masalah yang teman-teman kuasai sehingga nanti dalam menjalankan penelitian tindakan kelas ini kalian dapat dengan mudah, tidak kesulitan dalam menjalankannya. Kemudian yang kedua itu adalah mengambil topik yang skalanya kecil dan relatif terbatas. Jadi jangan memilih topik itu yang sifatnya itu masih luas, nanti kalian malah bingung. Tidak, jadi pilih topik yang dia itu ada batasannya sehingga kalian akan terfokus pada topik tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah pilih masalah yang dirasakan paling penting bagi Anda dan siswa. Ketika kalian memilih masalah yang dirasa itu penting bagi teman-teman, penting bagi siswa nanti, kalian akan mendapatkan sedikit semangat buat segera menyelesaikan PTK ini. Jadi segera menyelesaikan dengan penuh semangat seperti itu. Kemudian yang keempat, mengusahakan dapat dikerjakan secara kolaboratif. Nah, bila sebuah pekerjaan itu dapat dilaksanakan secara kolaboratif atau berkolaborasi dengan yang lain, itu nanti akan mempermudah teman-teman dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas ini. Oke, dan yang terakhir itu adalah kaitkan masalah PTK ini dengan prioritas rencana pengembangan sekolah. Nah, ketika penelitian tindakan kelas ini kita ada kaitannya dengan rencana pengembangan sekolah, pastinya PTK atau penelitian tindakan kelas yang kita lakukan ini akan berjalan lancar nantinya. Ya, jadi itu tadi dalam penelitian tindakan kelas ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai format penulisan dari penelitian tindakan kelas. Namun untuk format sebenarnya itu ada aturan, mungkin ada aturan dari instansi masing-masing. Yang di sini adalah secara universalnya, yaitu ada halaman judul, dan pengesahan rancangan pelaksanaan PTK, judulnya, latar belakang permasalahannya, terus cara pemecahan masalah, tujuan dan manfaatnya, kerangka berpikir, terus hipotesis, rencana penelitian, jadwal penelitian, dan rencana anggaran. Nah, mungkin untuk format secara universalnya itu dari instansi masing-masing pasti punyai format tersendiri untuk penelitian tindakan kelas. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi tentang penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu dalam proses penelitian tindakan kelas terdapat prosedur-prosedur tersendiri yang harus dilaksanakan tahap demi tahap, langkah demi langkah untuk mencapai hasil dari penelitian tersebut. Penelitian tindakan kelas dibagi menjadi beberapa tahap dan langkah yang signifikan dalam perencanaannya.
Hal ini membuat keunggulan dari PTK ini terus bisa dicapai dan diterapkan oleh seorang peneliti. Keunggulan dan kelemahan yang dimiliki dari jenis penelitian ini menjadi acuan dalam memilih jenis penelitian yang akan berpengaruh pada proses perencanaan tindakan dan kegiatan pelaksanaan tindakan. Seperti itu. Oke, jadi tadi teman-teman sudah menjelaskan mengenai penelitian tindakan kelas. Jadi itulah adalah presentasi mengenai penelitian tindakan kelas, yaitu ada kelompok 3. Nanti monggo teman-teman kalau misal masih berkepo-kepoan, masih bingung dan sebagainya, bisa nih kepo-kepoan di sini di kelompok 3 tentunya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.